kira-kira seminggu yang lalu, Bambang Tri akan bebas pada tanggal 26 Agustus 2000 besok ini. Oke. 26 Agustus besok ini. Jadi itu sudah ada SK-nya, ya kan? Oke. Dan itu pun sudah saya sampaikan kepada Parlimen tadi pagi, ya kan? Parlimen bilang sebetulnya kan tujuan kita adalah mengajukan PK ini agar supaya Bambang Tri bisa dihadirkan di dalam peninjauan kembali itu, dan diharapkan dari situ kan ada surat. Oke. Ada surat pembebasan, ya kan? Sehingga dia bisa bebas pada tanggal 28 Agustus nanti. Bahwa dengan bebas Bambang Tri, maka dia bisa bebas memberikan keterangan pada saat persidangan dilakukan oleh saudara Tofi dan teman-teman di Solo, juga saudara Komarudin, ya, di Sleman, ya kan, dan yang lain-lain gitu loh, ya. Kan kita bisa menuri-nuri UGM dibayar berapa, apalagi mantan rektornya jadi menteri 2 periode, ya kan, berarti kan itu adalah yang betul. Itu di dalam buku Jokowi Undercover 2 itu juga sudah ada sebenarnya Pak Kasmujo itu, dan akhirnya terbukti sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi saya bersama Bang Muslim Ardi, salah satu tokoh yang pernah kita wawancara. Dia adalah orang yang cukup dekat dengan Bambang Tri. Dan baru-baru ini kita lihat hari Selasa kemarin pengacara dari Pak Bambang Tri yang hari ini masih di dalam tahanan, ya teman-teman semua. Beliau adalah penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2, yang inilah orang yang dikriminalisasi dalam tanda kutip secara nyata oleh rezim pada saat itu. Meskipun waktu itu yang melaporkan bukan Pak Jokowi langsung, tapi Dodo Baidowi. Kita masih ingat dia yang melaporkan, dan akhirnya Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara dengan tuntutan putusan pada waktu itu 6 tahun, kemudian mengajukan PK jadi 4 tahun. Nah, Bang Muslim, langsung saja kita ingin dengar Bang Muslim update terbaru tentang Bambang Tri, khususnya terkait PK yang kemarin diajukan oleh kuasa hukumnya. Seperti apa dan update-nya gimana, Bang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan selamat tahun baru 1440 Hijriah. Semoga Allah SWT memberkahi bangsa ini dan memberkahi umat Islam seluruhnya. Terkait dengan persoalan Bambang Tri, setelah saya bertemu dengan tadi pagi saya memang berkomunikasi dengan Parlimen. Iya. Jadi Parlimen itu adalah kuasa hukum dari Bambang Tri yang mengajukan PK ke MA. Iya. Pertimbangan dia tujuannya supaya Bambang Tri bebaskan. Oke. Tapi sebelumnya memang waktu saya ketemu dengan petugas lapas pada tanggal 3 Juni yang lalu, waktu itu mereka menyatakan bahwa mengirim surat ke pusat, ya kan, dan berharap 1 bulan akan ditanggapi dan kemudian ada jawaban. Nah, ternyata saya ditelepon, ya kan, kira-kira seminggu yang lalu Bambang Tri akan bebas pada tanggal 26 Agustus 2000 besok ini. Oke. 26 Agustus besok ini. Nah, jadi itu sudah ada SK-nya, ya kan. Dan itu pun sudah saya sampaikan kepada Parlimen tadi pagi, ya kan. Parlimen bilang sebetulnya kan tujuan kita adalah mengajukan PK ini agar supaya Bambang Tri bisa dihadirkan di dalam peninjauan kembali itu, dan diharapkan dari situ kan ada surat. Ada surat pembebasan, ya kan, sehingga dia bisa bebas pada tanggal 28 Agustus nanti. Nah, jadi ini sebetulnya kan menjadi rancu karena antara kasus Bambang Tri dan Gus Dur yang sama-sama diputus, ya kan, melalui persidangan di PN Solo kemarin itu, tetapi kan dan masing-masing sudah menjalani hukuman 2/3 masa hukuman. Gus Nur sudah bebas duluan, pembebasan bersyarat, sedangkan Bambang Tri belum. Nah, jadi itu menjadi pertanyaan, artinya bahwa kok takut betul Bambang Tri ini
bebas. Karena memang saya melihat bahwa dengan bebas Bambang Tri, maka dia bisa bebas memberikan keterangan pada saat persidangan dilakukan oleh saudara Tofi dan teman-teman di Solo, juga saudara Komarudin, ya, di Sleman, ya kan, dan yang lain-lain gitu loh. Ya kan, artinya bahwa loh, karena apa? Pelaku utama dari kasus masalah ijazah palsu ini kan bukan pelaku utama. Yang pertama sekali menulis tentang ini kan Bambang Tri. Iya. Dia kan dalam buku Jokowi Undercover kedua, ya kan, yang sebelumnya juga. Nah, apa satu. Nah, jadi artinya bahwa begini, saya mengatakan bahwa kalau memang ya maaf ya, Jokowi dan orang timnya intelektual, akademi, itu buku dijawab dengan buku. Betul. Nah, harusnya memang begitu. Sebagaimana dulu di zaman SBY, itu ada Dr. George Julius Alicondro menulis tentang membongkar berita Cikeas. Nah, lalu kemudian timnya SBY itu bukan menangkap si penulisnya, bukan menangkap George Julius Alicondro, tetapi mereka menulis itu, membuka, ya kan, menjawab itu dengan buku yang ditulis oleh, kalau nggak salah pada waktu itu oleh ada penulisnya itu, ya kan. Nah, jadi itu kan intelektual, betul, gentleman, ya kan, agak akademis kan, gitu masalahnya kan gitu. Dan artinya gini kan, masa dunia sudah begini terang benderang, informasi yang sudah begini hebat, kenapa buku itu dijawab dengan penjara? Kan itu masalahnya kan, gitu loh. Jadi malah saya usulkan dalam tulisan saya itu bahwa kalau Bambang Tri menulis Jokowi Undercover, bikin lagi buku Jokowi Upper Cover. Kok ini malah dengan harusnya dijawab dengan buku juga. Jokowi Upper Cover supaya ini barang ini, artinya itu kan cerita sisi gelapnya Jokowi, kan gitu dia. Nah, Jokowi menjelaskan ini sisi terang saya, kan gitu dia. Mulai asal usulnya, sekolahnya dan sebagainya. Kalau kita lihat timnya banyak juga sebenarnya. Ya banyak kalau kalau kita lihat dari pengacara-pengacaranya, pembela-pembelanya itu loh. Nah, jadi menurut saya itu yang sangat saya sayangkan, ya kan. Bahkan lebih saya sayangkan lagi adalah UGM. Ya kan? Sebagai, artinya gini kan, kalau tudingan Bicor itu benar, bahwa ijazah itu dibikin di Pasar Pramuka, Universitas Pasar Pramuka, lalu kemudian dibela UGM, ini alamat. Iya. Itu artinya apa? Kan kita bisa menuding UGM dibayar berapa? Apalagi mantan rektornya jadi menteri 2 periode, ya kan, berarti kan itu masalahnya kan, ya kan. Betul. Jadi ini kan merusak akademi, dunia pendidikan, gitu loh masalahnya kan. Artinya dengan begitu, saudara jangan kuliah capek-capek, kita bikin ijazah palsu, kita datang ke kampus gimana, suruh dia legalkan, kan gila ini kalau begini caranya. Nah, jadi sebetulnya di sinilah saya melihat bahwa Bambang Tri itu jangan lagi lama-lama ditahan. Segera dibebaskan. Kalau kita menganggap negeri ini negeri berdemokrasi, masa demokrasi orang nulis buku ditahan di penjara, gimana coba itu? Dan bukunya dilarang diedarkan. Kecuali kalau bukunya PKI mungkin. Iya, PKI barangkali, tapi itu pun kan artinya kan orang buku PKI itu kan di zaman sekarang kan sudah bebas mana-mana kan, kayak misalnya gini kan, Madilog dan Malaka yang dianggap itu kiri banget. Nah, sekarang ini malah bebas dibahas. Atau misalnya buku-buku yang ditulis oleh oleh si penulis Lekla itu, itu sekarang juga bebas dibaca orang, gitu loh, ya kan? Atau tentang misalnya marxisme, misalnya kan gitu. Marxisme. Iya. Itu kan semua bebas sekali bicara. Kenapa? Itu ke ilmu. Betul. Memang nggak boleh orang mempelajari seperti itu kan, baca seperti itu. Jadi itulah yang disayangkan, kenapa bukan buku dibalas dengan buku, tetapi buku dibalas dengan senjata, dengan penjara. Kan itu dia. Ini dan ini menurut saya adalah langkah-langkah orang ini peradaban kemunduran peradaban. Kemunduran peradaban. Jadi kita sama zaman batu lagi. Iya. Dan kalau kita lihat Bang, apa yang ditulis Bambang Tri, kebetulan beberapa
kali kita sempat membaca bukunya ya di Jokowi Undercover 2. Ini seperti pernyataannya Pak Jokowi tahun 2017 ketika dia di UGM, dan kemudian itu di dalam buku Jokowi Undercover 2 itu juga sudah ada sebenarnya Pak Kasmujo itu, dan akhirnya terbukti memang benar. Makanya kan gini kan. Jadi kemarin itu kan saya sempat ditelepon sama Pak Menteri, dibilang Pak Arbi, Pak Arbi itu kan saya tanya, Mas, itu ada nggak itu yang pernyataan bantahan dari, karena begini menurut Pak Menteri, memang itu Pak Kasmujo itu bikin pernyataan. Oke. Makanya saya ngejar sama Pak Menteri itu, Mas, itu saya bilang di buku itu ada, di buku Jokowi. Nah, ternyata sekarang ada. Begitu didatangi Rismon ke rumahnya, ternyata meskipun dengan dibalut di itu tapi kayak orang jujur. Ya, jadi kan sekarang kita mau tanya yang jujur itu siapa? Jokowi atau Kasmujo kan itu dia kan gitu. Nah, itu. Dan artinya kan berarti apa yang ditulis Bambang Tri di Jokowi Undercover 2 itu terbukti gitu. Dan itu bukan fitnah. Terus kenapa dia harus penjara? Makanya. Gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan saya, kenapa divonis sampai 6 tahun oleh PN Solo? Vonis itu murni atau tidak? Kemudian memang akhirnya turun menjadi 4 tahun. Tapi kan mempertanyakan kualitas vonis pengadilan Solo, pengadilan Surakarta, pengadilan tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung. Ya kan? Mahkamah MA. Iya. Dan Bang, kalau kita lihat kan sebenarnya Undang-Undang ITE kan juga sudah direvisi ya. Nggak berlaku lagi. Dan nggak berlaku lagi. Sementara Bambang Tri dan Gus Nur waktu itu putusannya adalah terkait Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong katanya. Meskipun nggak terbukti kan? Meskipun itu nggak terbukti, dia bilang bohong, ijazahnya nggak ada, bagaimana? Nah, artinya sebenarnya harusnya Bambang Tri ini sah untuk kemudian dibebaskan atau seperti apa? Karena itu undang-undangnya udah nggak ada kan? Ya, udah nggak berlaku lagi undang-undang ITE itu kan gitu loh. Itu. Iya. Dan Bang Muslim Arbi, kalau kita lihat ini perkembangan ijazah palsu ini, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, ini kan semakin kesini semakin mengerucut ya. Kemarin kalau kita dengarkan dari Polda, konon katanya sudah memeriksa 49 orang, diantaranya adalah yang dari UGM dan dari SMA-nya Pak Jokowi, yang kemudian itu menjadi bahan penyelidikan terakhirnya. Nah, di sisi yang lain kita juga lihat perkembangan dari Rismon, kemudian dari Pak Roy Suryo, yang kemarin konon katanya Pak Roy Suryo juga mendapatkan ada SMS dari terduga yang namanya Paiman Raharjo, yang konon katanya dia adalah salah satu wakil menteri di eranya Pak Jokowi, yang mempunyai fotokopi bahasanya dia, meskipun dia membantah tahun 2003 katanya sudah tutup, tapi kan kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Soalnya di Pasar Pramuka sudah terbakar, kita bagaimana 2024 kemarin. Nah, artinya di sini sama-sama ini antara Polda dan Pak Rismon dan kawan-kawan ini sama-sama sama-sama menguat nih. Nah, kira-kira Bang Muslim Arbi melihatnya ke depan akan seperti apa itu? Jadi begini kan, sebetulnya yang perlu diperiksa itu adalah Jokowi dulu. Oke. Periksa Jokowi, kemudian ijazah itu diperiksa. Oke. Ya kan? Jadi jangan memeriksa menurut saya Roy Suryo, Rismon itu kan para pakar, para ahli. Kenapa? Selama ini kan mereka ini nggak dibantah oleh publik. Artinya gini, di publik itu nggak ada yang membantah Roy, nggak ada yang membantah Rismon, ya kan? Terus kemudian mereka diperiksa, emang polisi tahu apa? Emang polisi punya pakar? Kan nggak punya. Gitu loh. Jadi kenapa harus Rismon, Roy, Egy, ya kan? Yang harus diperiksa itu loh. Gini ya. Ketika MK itu masih dipimpin oleh Anwar Usman. Saya Egy dan teman-teman itu melaporkan Anwar Usman ke Polda Metro. Sampai hari ini laporan sudah diterima. Sampai hari ini itu melaporkan tentang pelanggaran KKN. Itu kan ada undang-undang melarang KKN kan. Betul. Nah, artinya bahwa ini bagaimana kinerja
Polda Metro, gitu loh, ya kan? Waktu itu kalau tidak salah Kapolanya apa namanya Soeharto, apa namanya itu? Karyoto, ya. Nah, jadi maksud saya kalau seperti ini kan orang menganggap polisi ikut berpolitik, bukan menegakkan hukum. Dugaannya begitu. Dugaan saya seperti itu. Artinya kenapa yang disasar itu orang-orang yang sampai hari ini kepakaran mereka itu Indonesia itu orang top seperti Rismon, seperti Roy itu kan top pakar ahli, pakar hebat. Dan ingat bahwa persoalan jasa palsu ini sudah mendunia. Sesungguhnya seperti disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin itu kan gitu loh. Bahwa diaspora Indonesia di luar negeri sudah tahu masalah ini kan itu dia. Bahkan mereka pakar forensik yang dari luar dari Amerika pun mau membantu gitu loh ya kan. Nah, jadi jangan anggap bahwa ini masalah ini sepele, ini menyangkut masalah nama baik bangsa dan negara gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini saya juga memandang itu tadi. Kenapa misalnya harus dari pihak para pelapor saja yang istilahnya diusut dan disidik, ya kan gitu loh, ya kan. Nah kalau memang usut juga panggil Vitor, minta keterangan dia. Oh iya, nah, Vitor ya, yang terang-terangan. Dia langsung mengatakan bahwa ijazah itu adalah palsu. Terang-terangan itu. Dan itu dibuat di pasar pramuka. Itu jelas panggil juga wakil menteri, si Pak Iman itu kan. Pak Iman Raharjo itu diperiksa, ya. Itu loh, ya kan. Dan panggil nama-nama yang disebutkan oleh Vitor itu loh, ya kan? Nah, terutama sekali itu adalah bahwa kan juga yang menyinggung masalah ijazah palsu ini kan juga tentang ijazah ini adalah Megawati, ya kan, Prabowo yang menetapkan tadi itu kan itu masalahnya kan. Ya artinya kan bahwa sudah selevel itu, artinya atensinya itu level presiden, mantan presiden. Dua-duanya ketua partai besar, kan itu masalahnya kan gitu. Keterangan mereka juga dipanggil. Karena seperti semakna Bang Amir tadi, bahwa ketika masuk sebagai calon gubernur DKI itu kan yang 2012 itu kan tangan itu kan ketua umumnya Megawati. Oke. PDIP. Kemudian ketua umum Gerindra kan Prabowo. Oh iya ya, waktu itu gabung ya mereka. Mestinya mereka juga dipanggil loh. Kalau hukum itu kan semua sama. Equality before the law. Semua sama di mata hukum, panggil gitu loh ya kan. Supaya negeri ini hukum itu benar-benar tegak. Ya kan, jangan sangat dianggap mereka yang oposisi ini kubuk-kubuk mereka. Itu bukan hukum namanya. Oke, Bang Muslim sekarang kan masih makin mengerucut dan ada orang-orang yang bilang begini Bang Muslim, kalau ini ijazahnya Pak Jokowi misalnya palsu, terus emang kenapa? Katanya begitu Bang. Gimana tuh Bang tanggapannya? Jadi gini kan, uang palsu saja nggak bisa dipakai belanja. Bagaimana ijazah palsu? Bagaimana? Jadi ijazah palsu melahirkan presiden palsu selama 10 tahun negara palsu. Ya kan? Akbar. Nah, negara palsu. Negara palsu. Kenapa? Negara yang dipimpin oleh presidennya ijazahnya palsu. Ya kan gitu loh. Ya kan? Semua tanda tangan dia. Undang-undangnya dia. Peraturan yang dibuat, ya kan? Peraturan Kepres, ya kan, Inpres, peraturan presiden dan lain sebagainya. Semuanya palsu. Itu adalah akibat. Jadi panglima palsu, Kapolri palsu, menteri-menteri palsu, DPR palsu, ya kan, semua palsu. Ibarat ini beli, kita jarang di atas karpet nih, karpetnya ditarik, semua tumbang semua itu. Nah, jadi termasuk hutang luar negeri kita. Oke. Nah, jadi jangan dianggap bahwa ini masalahnya sepele gitu loh. Jangan dibilang kalau palsu kenapa rupanya? Loh, kok mau itu loh. Sekarang begini saja, anak saja kalau punya akte lahir palsu begini. Apalagi ini negara, apalagi ini menyangkut masalah kekuasaan. Gimana sih? Dan ini menyangkut masalah, makanya begini kan. Mestinya kalau sudah seperti ini, ya sudah ngaku aja lah. Ya kan? Kemarin tuh ada yang mengusulkan mengaku, minta maaf, lari ke luar negeri. Daripada seperti yang dibilang sama yang dikutus sama Bang Amir tadi, yang omongannya disampaikan oleh Luhut itu kan gitu loh. Kalau memang terbukti ini jangan sampai diusir oleh masyarakat Solo. Iya. Nah, jadi itu tadi efek hukum daripada kalau ini palsu, dahsyat ya. Panjang ya Bang. Panjang, ya kan. Bahwa negara ini nggak ada harganya gitu. Nah, ini sudah sampai ke luar negeri. Itu masalahnya kan gitu loh. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini
jangan dianggap sepele. Karena apa? Kalau ini palsu, anggota dewan yang selama 10 tahun itu palsu, ya kan, tidak sah. Gaji yang mereka terima tidak sah. Kita bisa gugat itu. Jadi selama 10 tahun, ya kan, presidennya palsu itu, maka semua itu kembali dirapas untuk kembali ke negara. Saya kira itu. Iya. Jadi konsekuensinya sangat panjang. Sangat, bunga sekitar panjang, dahsyat. Iya, dahsyat. Dan ini pahit bagaimanapun tetap harus kita lakukan. Oke. Untuk membenahi ini ke depan. Iya. Tapi kalau ini dibiarkan, ini saya kira sama saya bilang bom waktu. Oke. Bang Muslim, saya pikir Bang Muslim juga dan kawan-kawan khususnya TPUA ya, dari dulu kan memang sebenarnya sudah mengingatkan ya, dari awal-awal sudah menggugat soal 60 kebohongan Jokowi. Bahkan waktu itu kita mau ditawari uang, malah kita mau disogok 38 miliar. Allah Akbar. Tapi kan nggak diterima ya, Pak. Diterima, terus kita kan gitu loh. Iya. Dulu 60 kebohongan Jokowi. 66. Itu sudah palsu sebenarnya. Nah, itu juga masalahnya. Iya. 66 kebohongan, kemudian gugatan soal ijazah palsu. Saya prinsipalnya. Prinsipalnya ya. Meskipun waktu itu dicabut gara-gara Gus Nur sama Bambang Trinya kemudian ditangkap duluan, kemudian digugat lagi. Ya. Sekarang gugat lagi oleh Taufik. Sekarang sebenarnya juga mulai sudah bukti-buktinya semakin menguat. Semakin terkuat. Yang namanya bangkai, kejahatan itu ditutup kayak apapun dia akan terbuka. Dan terakhir kita lihat Bang Muslim ya, Pak Jokowi akhir-akhir ini mulai ada penyakit-penyakit nih Bang Muslim. Dan itu terlihat jelas ketika kemarin pada ulang tahunnya yang ke-64 ya, dari sisi wajahnya, kemudian dari kulitnya, meskipun pengawalnya mengatakan itu ya sakit biasa aja, tapi kan kita lihat. Dan terakhir kemarin kalau kita lihat ada orang-orang yang datang ke rumahnya itu tidak diterima, yang menerima CCTV. Jadi Pak Jokowi dia ngomong begitu, semoga lekas sehat dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat kondisi seperti apakah ini motifnya gimana? Bang Muslim melihat apakah ini dalam tanda kutip ya, supaya kasus ini tidak dilanjutkan karena juga, atau memang sakit beneran, atau seperti apa Bang Muslim lihatnya gimana? Jadi gini kan, memang begini, bangsa kita ini bangsa gampang terharu ya. Gampang terharu ya kan gitu. Nah, jadi tapi saya berharap bahwa itu sakit benaran, dan kalau memang itu ya saya juga pribadi kan sangat ya kasihan juga gitu loh ya. Kan artinya gini kan, apapun ceritanya selama 10 tahun menjadi presiden kan terlepas kelebihan kurangnya kan gitu loh ya kan, kelebihan kekurangannya. Tetapi kemudian seperti itu kan menjadi pelajaran gitu loh ya kan. Jadi kedepannya itu jangan lagi ada presiden yang seperti itu lagi menurut saya itu kan gitu loh. Yang paling penting. Kemudian kedua, ya mungkin saya juga banyak dosa ya kan. Tapi sebagai manusia mestinya Jokowi menyampaikan permintaan maaf bahwa selama ini kasus ijazah ini membuat kegaduhan, itu mungkin tidak disengaja atau disengaja. Mohon maaf ya kan, sebagai manusia kan itu ya kan. Nah, tapi kalau itu nggak dilakukan, dianggap itu bagian dari drama Korea. Itu masalahnya kan gitu loh. Drakor juga artinya gini kan, karena begini, bagaimanapun naik anak yang menjadi wapres meskipun cacat secara konstitusi dan secara moral ya kan, cacat juga ya kan, tapi seperti itu kan mestinya kita sebagai manusia yang sadar dan sehat, yang waras ya kan, itu melihat bahwa ini ada sebuah skenario jangka panjang yang memang gini, KKN itu kan sudah ditolak anti ya kan, ketika reformasi 98 ya kan, kita sudah mendeklar kita anti KKN, tetapi dilakukan oleh Jokowi terapannya ini kan KKN. Ini kan pelanggaran undang-undang yang jelas gitu loh ya kan. Nah, itu sudah jelas. Jadi saya kira secara manusiawi ya kan, ya diminta maaf saja gitu loh. Artinya bahwa ya supaya ini menjadi pelajaran, dan masalah penyakitnya itu terserah yang kuasa. Ya, jadi poinnya adalah minta maaf saja, iya, kepada rakyat Indonesia, dan ya minimal sekali lah jujur ya Bang. Jujur.
Makanya sekali-sekali jujur. Makanya gitu. Ada yang bikin kritikan begini. Kayaknya Jokowi itu kalau sehari nggak bohong kayaknya meriang. Ya, Bang, terakhir nih saya pikir penting ya untuk terus Bang Muslim sebagai orang dekatnya Bambang Tri untuk terus menyuarakan ya. Karena saya pikir kalau kemarin narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi itu ketika konferensi pers kan justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi, Bang. Itu loh masalahnya di situ. Justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Kenapa dikriminalisasi? Karena dia sudah tidak menjabat sebagai presiden, tapi terus dipaksa-paksa untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi yang dikriminalisasi Pak Jokowi. Padahal kalau kita lihat sisi lainnya adalah yang jelas-jelas di penjara itu adalah Bambang Tri dan Gus Nur. Belum lagi kalau kita lihat aktivis-aktivis yang lain zamannya Pak Jokowi yang kena UU ITE itu banyak Nenggolan, Jumur Hidayat, Bu Yani, banyak banget lah. Nah, Habib Rizik termasuk salah satunya juga di penjara di eranya Pak Jokowi pada waktu itu. Nah, closing statement-nya, Bang. Ya, jadi begini kan. Kembali kepada masalah itu, saya berharap ke depan, terutama sekali kondisi Prabowo, jangan mengulangi lagi. Oke. Jangan mengulangi lagi. Artinya kegelapan, ya kan? Kegelapan yang kemarin disuarakan oleh mahasiswa itu, ya kan? Atau noda-noda hitam sejarah kekuasaan Jokowi itu, ya kan? Makanya sebetulnya publik itu menyambut baik kalau kemudian orang-orang Jokowi yang ada di pemerintahan Prabowo itu dibersihkan. Oke. Dan kemudian nggak ada kompromi lakukan oleh Prabowo, ya kan? Sehingga tidak ada lagi kriminalisasi kepada aktivis, ya kan? Para ulama, ya kan? Kemudian tidak ada lagi kebebasan berbicara soal undang-undang itu terjamin, ya kan? Jangan orang nulis buku ditangkap di penjara kan itu misalnya. Ini kan hina-hina betul, kita ini kayak goblok yang minta ampun gitu loh. Lu kalau nggak bisa nulis lu jangan anggap orang kan. Saya kira itu. Nah, jadi dengan demikian ke depan itu kita ingin menata bangsa ke depannya, apalagi sekarang ini kan situasi negara kita ini memang di tengah-tengah dosa-dosa politik yang dilakukan di hutang luar negeri. Oh iya, kan? Besok juga kemudian harus segera membayar utang nih. Ya kan, kemudian segala centang perenang carut marut, ya kan. Itu. Nah, jadi dengan demikian hukum tegak, demokrasi juga semakin berjalan baik kan gitu ya. Kemudian di bawah pemerintah, di bawah presiden itu tinggi. Jangan jadi seperti ini lagi. Tiap hari coba kita buka, tiap hari itu Jokowi cemaki di medsos itu kan. Kan kasihan itu lah masalahnya. Nah, jadi artinya ini ada harapan besar kepada Presiden Prabowo, ya kan, dan dengarkan, ya kan, termasuk suara kami dengarkan. Bahwa kami ini bukan karena benci siapa-siapa. Yang disampaikan oleh teman-teman YouTuber dan sebagainya dan teman-teman media yang kritis, semuanya ini adalah demi bangsa sendiri. Jadi nggak ada kita sengaja mau merusak pemerintahan, bukan gitu loh. Kita bicara apa adanya, termasuk Bambang Tri ini segera dibebaskan. Oke, baik. Terima kasih Bang Muslim Arbi atas waktunya dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Demikianlah wawancara eksklusif kita dengan Bang Muslim Arbi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa memberikan berita terbaru tentang Bambang Tri dan juga ijazah palsu Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.